Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat untuk Bapak Harizal selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Floren Indira Maharani dengan NIM 20210401190 dari KJ 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap iptek dan seni. Disimak ya teman-teman. Peran Islam dalam perkembangan iptek yaitu poin pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Poin yang kedua yaitu menjadikan syariah Islam atau yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih dalam, kita akan menggali terlebih dahulu mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju. Hakikat iptek dari sudut pandang Islam yaitu pengkajian terhadap sunatullah secara objektif, memberi pemahaman kepada umat manusia, dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi maupun seni terhadap hubungan yang harmonis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dengan dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh. Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. Kesempurnaannya dapat tergambar dalam keutuhan inti ajarannya. Ada 3 inti ajaran Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga inti ajaran itu terintegrasi di dalam sebuah sistem ajaran yang disebut dinul Islam. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 24-25 dinyatakan, Alam taro kaifa doroballahu masalang kalimatan toibatan kasyajarotin toibatin asluha sabitu wa far'uha fis samai. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Lanjutnya, ayat yang ke-25 berbunyi, tu'ti ukullaha kullahinim bi'isni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Yang artinya, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Seni Islam adalah ungkapan ekspresi jiwa setiap manusia yang termanifestasikan dalam segala macam bentuknya, baik seni ruang maupun seni suara yang dapat membimbing manusia ke jalan atau pada nilai-nilai ajaran Islam. Cabang dari seni yaitu, poin pertama ada seni musik atau seni suara, poin yang kedua ada seni tari atau seni gerak, poin yang ketiga ada seni drama, poin yang keempat adalah seni rupa. Fungsi seni itu sendiri adalah, poin pertama untuk kebutuhan individu, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan emosional. Poin yang kedua ada untuk kebutuhan sosial. Contohnya yaitu bidang agama pada dakwah, bidang pendidikan, bidang komunikasi, maupun bidang rekreasi. Kontribusi iptek itu sendiri dan seni bagi dakwah Islam. Poin yang pertama ada arsitektur masjid yang indah membuat para jamaah senang dan nyaman beribadah. Poin yang kedua, wayang sebagai media dakwah bagi wali songo. Poin yang ketiga, perkembangan busana muslim seperti jilbab, abaya, dan lain-lain. Poin yang keempat adalah media dakwah di televisi, internet, koran, dan majalah. Poin yang kelima adalah penggunaan internet, blog, dan situs islami seperti Suara Islam, Muslim, dan lain-lain. Poin yang keenam adalah Al-Quran dan hadis dalam bentuk digital yang mempermudah pencarian ayat, terjemahan, tafsiran, Al-Quran, dan lain-lain. Poin yang ketujuh ada penggunaan LCD sebagai media dakwah sehingga lebih jelas dipahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai pandangan Islam terhadap iptek dan seni. Islam sangat mendukung perkembangan iptek dan seni sebagai wujud dari fungsi manusia sebagai khalifah atau pemimpin dan sebagai bentuk dukungan dari fungsi manusia sebagai hamba. Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengembangkan inovasinya dalam iptek dan seni.
Hukum dasar dari kesenian adalah mubah atau boleh, karena ia adalah masalah dunia. Kebutuhan akan kesenian merupakan fitrah manusia yang menyukai keindahan. Namun demikian, sebagai muslim, kita mempunyai batasan-batasan dalam menikmati sebuah karya seni. Seni adalah bagian dari hidup manusia, sementara sebagai muslim kita sudah mengikrarkan hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita pun menyadari bahwa tujuan hidup manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 berbunyi, "Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam." Karya seni yang bernilai mubah tadi bisa merubah menjadi haram, manakala mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, sebuah karya seni yang mengandung unsur kemusyrikan karena ditunjukkan untuk pemujaan berhala atau penyembahan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah karya seni juga bernilai haram manakala mengandung unsur yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memamerkan aurat wanita atau pornografi. Dengan demikian, fungsi seni yang sebenarnya dalam pandangan Islam adalah sebagai media atau sarana untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan menganugerahi manusia dengan berbagai nikmatnya, berupa potensi indrawi seperti pendengaran atau audio, penglihatan atau visual, kemampuan bergerak atau kinestetik, dan lain sebagainya. Semoga kita semua memiliki sikap yang bijak dalam memandang sebuah karya seni serta dapat membedakan mana seni yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana seni yang mendatangkan ridho dan kecintaannya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang tepat. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Akhir kata, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.